Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Mr. Q di forum yang berbahagia ini. Ya, selamat datang ke Cokro. Hadirin dan hadir out. Hadirin dan hadir out. Itu saya pakai di ini acara tribut to Bang Akbar Tanjung dan berhasil membuat semua pada ketawa. Terima kasih Mas Saiful Yusuf. Kebetulan memang penuh, sehingga sebagian itu berada di luar. Jadi sapaan tepat sekali hadirin dan hadir out. Nih pemirsa yang pengen tahu konteks dari pernyataan Mr. Q tadi, ini kita bicarakan nonton yang belakang, jangan diulang. Jadi ini kita mau membahas soal yang kemarin lagi rame ya. Dan saya kira sekarang juga masih. Soal Rakernas PDIP. Betul. Ya kan? Ini kan banyak hal yang diberitakan soal Pak Jokowi, betul, soal Bu Mega, soal Rakernas itu sendiri, soal Mbak Puan, soal banyak hal lah. Betul. Nah, gimana Mr. Q melihat itu? Ya, pertama memang ini Rakernas pasti sangat penting ya, karena berkaitan dengan dua hal. Pertama, bahwa PDI Perjuangan itu merupakan partai pemenang pemilu legislatif, kursinya paling besar di DPR. Jadi sikap-sikap PDI Perjuangan tentu menjadi penjuru dan bisa mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan ke depan itu satu. Yang kedua, yang membuat juga jadi spesial adalah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden petahana pada hari ini, Pak Jokowi, yang mengalami perenggangan ya pada masa pemilu Presiden 2024. Nah, kalau saya melihat sih memang dengan pidato Bu Mega pada saat pembukaan pada hari pertama, itu sudah jelas lah bahwa PDI Perjuangan, Bu Mega dengan Pak Jokowi itu sudah bubar, udah selesai lah. Lo gue N, nah kalau bahasa anak zaman dulu kan, gitu. Jadi bukan anak zaman dulu itu, ya baru beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu ya. Oke, pokoknya lo gue N lah sudah. Jadi udah jelas itu bahwa tidak akan bareng, dan memang sudah sangat jelas bahwa Pak Jokowi pada hari yang sama dengan Rakernas itu beliau ada di Jogja, dan menurut saya beliau mengirimkan pesan bahwa memang ya sebetulnya dia kan begini, Mas Jarod mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Wapres Pak Maruf Amin tidak diundang karena kan sibuk atau menyibukkan diri lah ya begitu. Tetapi menurut saya dengan acara beliau di Jogja, di Istana Jogja, yang notabene agak santai sebetulnya, memang ada bagi sembako lah kepada warga. Tapi kan jalan-jalan gitu loh, bahkan kemudian ke Borobudur. Sebetulnya Pak Jokowi mau menunjukkan juga bahwa saya itu sebetulnya ready loh, saya itu available lah, tapi nggak diundang gitu. Nah, Bu Mega sebaliknya dalam pidatonya juga kan mengatakan bahwa ya sebetulnya terserah juga, kalau mau datang ya monggo kan gitu kan, kalau mau ikut ya ayo gitu. Nah, pada hari ini saya katakan memang nggak bisa datang kalau nggak diundang gitu loh. Nah, contohnya ya saya pribadi, jadi saya diwawancara salah satu TV, saya mengatakan begini. Yang diundang itu yang nggak diundang itu bukan cuma Pak Jokowi, saya juga nggak diundang. Jadi saya melihat Yunarto Wijaya ada di acara Rakernas itu, kan kamera kan nyorot ke hadirin kan gitu. Apalagi Bu Mega kali ini kan menyebut nama-nama, jadi agak lama sorotan kepada hadirin. Saya lihat Yunarto Wijaya ada di situ, dan saya melihat diri saya ada di rumah gitu. Padahal biasanya dalam tahun-tahun sebelumnya kalau ada Rakernas itu saya selalu diundang juga, dan saya selalu berusaha hadir gitu loh. Jadi sudah pasti bahwa Pak Jokowi itu tidak diundang. Kenapa? Ya pengalaman kita semua bahwa kalau mau hadir ya harus dapat undangan gitu. Betul. Yang kedua begini, saya pada beberapa hari sebelumnya itu sempat ada kurir WA ke saya. Pak, ini ada undangan. Saya lihat DPP PDI Perjuangan. Surprise juga nih saya. Kok Mas Hasto undang saya? Gitu, surprise juga saya kan gitu. Tapi setelah saya lihat nama undangannya, Budiarto Sambazi. Saya jawab sama kurirnya, Anda salah kirim Pak. Tapi itu kan penanda bahwa nomor handphone saya itu ada di sekretariatnya PDI Perjuangan. Betul. Dan itu juga penanda bahwa tiap Rakernas saya itu diundang. Atau jangan-jangan itu sinyal juga sebenarnya untuk ngece gitu. Kamu nggak diundang. Budiarto Sambazi diundang. Pak Jokowi juga dapat undangan begitu. Tapi salah nama. Yang ternyata Joko yang lain gitu. Jadi sudah pasti bahwa Pak Jokowi itu nggak diundang karena itu tidak hadir. Tapi sebentar, kalau Rakernas partai ya, di luar soal hubungan Pak Jokowi dengan PDIP dan Bu Mega, itu lazimnya Presiden dan Wakil Presiden diundang.
Kalau bicara Partai ya secara umum. Kalau bicara partai politik secara umum kan tergantung atau kembali kepada partai tersebut. Biasanya kalau memiliki hubungan baik diundang. Oke. Tapi kalau nggak memiliki hubungan baik atau lagi oposisi biasanya nggak diundang. Oke. Nah, jadi bahwasannya Pak Jokowi tidak diundang, kemudian dalam pidatonya Bu Mega seperti mengulangi pidato beliau atau sikap-sikap politik PDI Perjuangan yang tergambar pada masa menjelang sidang MK dan seterusnya, kegelapan demokrasi, ya ini anomali, sampai tidak menduga bahwa gebrak meja juga Pilpres itu bisa TSM, begitu kan, ada pelanggaran TSM dan seterusnya. Itu kan kayak muter kaset aja sebetulnya. Dan menurut saya itu penegasan bahwa memang sampai hari ini PDI Perjuangan atau Bu Mega paling tidak itu masih sangat-sangat kecewa dengan Pak Jokowi gitu. Dan saya kira slogan Satyam Eva Jayate, perjuangan pasti kebenaran pasti menang, kemudian slogan berikutnya api perjuangan tak pernah padam, itu kan mengindikasikan adanya perlawanan. Saya membacanya sebagai sebuah perlawanan dari PDI Perjuangan, dan saya seolah-olah seperti kayak deja vu gitu loh, melihat PDI Perjuangan kayak seperti kembali kepada masa Orde Baru. Dan saya merasa mungkin mood itu yang dirasakan oleh Bu Mega dan mood itu yang terbangun pada pidato Bu Mega pada hari pertama itu, bahwa kalian ya kalau mau demokrasi ya harus berjuang dan kalian harus berani. Kalau nggak berani ya sudah nggak usah ikut gitu. Yang berani bahkan saya sendiri ngomong begini kan gitu. Yang lain tuh nggak berani gitu. Jadi saya melihat Bu Mega sedang melihat dirinya masuk ke dalam lorong gelap ya demokrasi, dan PDI Perjuangan kembali pada posisi untuk berjuang melawan kekuasaan katakanlah begitu. Jadi buat Bu Mega sebetulnya kan ini justru gimana ya? Ini familiar territory buat dia. Bu Mega itu kan kayak Aung San Suu Kyi kan begitu kan. Periode perlawanan dia dengan periode pemerintahan dia kan jauh lebih panjang periode perlawanan dia ya. Paling tidak dia pribadi kan gitu ya. Jadi Bu Mega selama di PDI dulu kan notabene sebetulnya berhadapan dengan katakanlah Pak Harto gitu. Makanya ada term P-nya itu PDIP Perjuangan itu kan konteksnya kan melawan Pak Harto juga. Betul. Kan, walaupun begini melawan juga, PDI versi lama, versi lama. Bukan PDI lama, PDI-nya Harto lah. Iya. PDI yang PDI Suryadi, PDI yang dianggap tidak legitimate lah. Gitu. Jadi mood awal itu memang mengindikasikan bahwa wah ini ujungnya ini kalau linear betul-betul di hari penutupan sikap partai politik PDI Perjuangan itu akan menyatakan oposisi gitu. Semua simbol, semua isi pidato, kemudian slogan-slogan yang muncul, itu semua arahnya ke sana. Gitu. Terus itu yang juga ramai diberitakan soal Bu Mega gebrak meja, terus ada kader yang lupa diri atau apa gitu. Ya itu kan mood yang sama, betul, mood kemarahan. Kalau saya sih poin-poin yang saya tangkap adalah kegelapan demokrasi, terjadi anomali pada Pilpres 2024, dan bahwa PDI Perjuangan harus kadernya harus berani, harus berjuang lagi di jalan demokrasi. Yang mungkin juga saya ingat itu adalah soal keluhan bahwa MK telah menulis undang-undang, dan menurut Bu Mega bahwa MK itu tugasnya bukan menulis undang-undang, dia cuma menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan urusan menulis undang-undang itu harus dikembalikan kepada DPR. Saya kira untuk poin itu saya sangat setuju dengan Bu Mega gitu. Masalahnya pada hari ini memang MK ini kan nggak jelas. Nggak jelas. Jadi menurut saya perlu ada revisi undang-undang MK atau perundang-undangan lainnya untuk katakanlah membuat rel yang lebih tegas kepada Mahkamah Konstitusi. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa tugas Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dia bertentangan dengan undang-undang dasar, maka kemudian itu dibatalkan dan harus dikembalikan kepada DPR untuk ditulis. Nah, dan itu sudah dilakukan paling tidak oleh sebagian oleh MK dalam konteks misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi MK membatalkan beberapa pasal lalu meminta DPR untuk merevisi, dikasih waktu 2 tahun loh. Tetapi dalam kebanyakan kasus, tentu ini harus dikaji dan dianalisa oleh orang hukum tata negara ya, dan mungkin nanti bisa diundang secara khusus.
Tapi seingat saya kebanyakan, bahkan hampir 90% keputusan MK itu ya memang sudah langsung berlaku otomatis kok. Gitu. Sehingga apa yang terjadi di Pilpres 2024 dengan keputusan MK nomor 90 misalnya, itu justru memang praktek yang sudah lazim. Saya ambil contoh ke belakang misalnya. Bagaimana pada tahun 2010 ya, tapi itu pilkada ya, jangan pilkada deh. Kita bicara mengenai ini, mengenai suara terbanyak misalnya. Itu judicial review-nya mendadak mendekati pemilu dan kemudian langsung berlaku. Gitu. Itu tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi anggota DPR itu kelabakan semua itu. Yang nomor 1, nomor 2 itu yang paling kelabakan karena mereka kemudian peta permainan atau rule of game-nya itu langsung, logika permainannya langsung berubah. Gitu. Nah, yang kedua pada tahun 2014 ya barangkali ya, setelah itulah yang kemudian judicial review jadi dari Effendi Ghazali dan kawan-kawan meminta agar pemilu legislatif berbarengan dengan pemilu presiden, itu juga langsung dikabulkan dan langsung berlaku. Gitu. Jadi sebetulnya sejarahnya MK ini dia adalah orang yang mengadili sekaligus dia yang menulis ulang norma-norma hukum baru itu. Nah, menurut saya itu problem gitu. Problemnya di mana? Problemnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ketika dia menulis ulang undang-undang itu mungkin kajiannya agak lebih terbatas menurut saya. Nggak ada misalnya kajian naskah akademik, tidak ada perdebatan antara pemerintah dengan DPR, notabene dua pihak yang membahas undang-undang. Tidak ada dialog, kontestasi, diskusi antara fraksi-fraksi di DPR yang setiap undang-undang itu masing-masing memegang daftar inventaris masalah gitu. Dan daftar inventaris masalah itu bisa bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain dan di situ terjadi perdebatan dan kompromi. Nah, itu tidak terjadi. Nah, perdebatan seperti itu menurut saya penting terutama untuk undang-undang yang punya implikasi teknis yang tidak semuanya bisa dibayangkan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi itu pada hari ini diposisikan sebagai Superman yang bahkan ya separuh Tuhan gitu, karena diasumsikan mengetahui semua hal dan pengetahuan dia itu benar. Gitu. Benar dan mengikat. Iya juga ya, benar dan mengikat ya. Gitu. Nah, yang saya kasih contoh bagaimana ada kesenjangan antara wawasan dari hakim Mahkamah Konstitusi dengan realita di lapangan, yaitu soal undang-undang soal keputusan yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu dalam satu kesatuan sehingga menjadi pemilu yang simultan. Di situ tidak terbayang oleh hakim konstitusi ketika mereka membuat keputusan itu bahwa pemilu serentak itu akan punya implikasi teknis yang luar biasa. Pekerjaan menjadi berlipat-lipat, waktu bekerja menjadi terlalu panjang, dan akhirnya kemudian mungkin melahirkan kelelahan bagi banyak pengurus petugas KPPS, terutama yang sudah berusia tua atau memiliki komorbid gitu atau penyakit bawaan gitu. Makanya kan ada sinyalemen tahun 2019 bahwa yang meninggal tuh banyak sekali dari KPPS. Saya sebut sinyalemen ya, karena kalau buat saya pribadi setelah saya hitung-hitung kayaknya kok jumlah yang meninggal itu sebetulnya masih normal-normal aja sebetulnya. Tapi ya kita anggap sebagai sinyalemen lah gitu. Tapi itu adalah contoh bagaimana keputusan yang dibuat di belakang meja sebetulnya implikasinya itu belum tentu dipahami oleh hakim konstitusi. Dan karena itu memang sebaiknya ketika sudah dibatalkan dikembalikan kepada pembuat undang-undang yaitu eksekutif. Jadi MK ini kan wilayahnya yudikatif gitu. Dia menguji saja, jangan kemudian dia menulis ulang. Jadi poinnya Bu Mega tadi soal bahwa MK jangan menulis ulang ini, ini tadi penjelasan Mr. Q soal MK itu sebenarnya mengukuhkan atau menyetujui pandangan Bu Mega tadi. Soal kegelapan demokrasi saya tidak setuju. Soal bahwa ini anomali dan TSM tidak setuju. Saya berpendapat bahwa ya masyarakat partai politik masih bisa mengajukan calon dengan norma-norma dan undang-undang yang berlaku begitu. Jadi bukan kegelapan. Kegelapan itu kalau nggak ada pemilu, itu kegelapan. Kegelapan itu kalau calonnya nggak bisa muncul. Ini calonnya ada 3. Bahwasanya kemudian Mas Ganjar itu kalah, ya karena strategi kampanye yang salah kalau menurut saya. Ya kembali lagi misalnya kita ke perdebatan di belakang. Ini ada bantuan sosial. Bantuan sosial itu menyebabkan pilihan kepada
02 misalnya Prabowo Gibran. Nah itu kan hipotesa. Tolong dibedakan hipotesa dengan kesimpulan gitu loh. Itu hipotesa Anda. Nah hipotesa itu kalau kita di kampus selalu ada dua, hipotesa 0 dengan hipotesa alternatif gitu. Jadi hipotesanya itu Anda bahwa itu ada pengaruh, tapi saya kan bisa juga punya hipotesa bahwa tidak ada pengaruh. Atau bolehlah hipotesa Anda ada pengaruh, tetapi kan otomatis pada saat yang bersamaan ada hipotesa yang alternatif, bahwa bisa saja itu asumsi Anda itu, hipotesa itu tidak terbukti gitu. Dan saya tunjukkan di Mahkamah Konstitusi kan bagaimana riset-riset pemilu presiden 2024 tentang pengaruh bantuan sosial itu ternyata tidak ada gitu. Saya kutip survei Kompas, saya kutip survei Indikator gitu. Jadi buat saya tidak setuju dengan Bu Mega soal kegelapan demokrasi. Saya tidak setuju bahwa ini TSM ya. Seandainya Mas Ganjar kemarin tidak menjauhkan diri dari Pak Jokowi, seandainya PDI Perjuangan tidak menyerang Pak Jokowi, seandainya Mas Ganjar juga mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, seandainya PDI Perjuangan juga mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, mungkin ceritanya lain. Tidak 02 tidak menang Pilpres sekali putaran, tidak mendapatkan 58%. Gitu. Paling tidak akan ada 2 putaran. Karena apa? Yang puas kepada Pak Jokowi 80%, itu terbagi 2. Karena ada 2 tokoh yang mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, dan masing-masing juga punya afiliasi atau punya asosiasi, maka putaran pertama itu harusnya tidak selesai tidak ada 50% bersatu. Mungkin 40% Pak Prabowo Gibran, 40% Ganjar Mahfud. Ini gitu. Kembali ke soal teorimu yang legendaris. Teorimu yang legendaris tentang kolom suara itu. Iya. Ya ini kan terpaksa kita ulangi lagi. Karena memang pidatonya Bu Mega tentang itu. Gitu. Kita nggak bisa lari dari sana. Kalau dibilang, loh kok Mas Kodari ngulang-ulang lagi yang kemana? Lihat Bu Mega pidatonya ulang-ulang. Gitu. Jadi saya mau mengajak pemirsa untuk membayangkan bahwa apa yang disebut oleh Bu Mega sebagai kegelapan demokrasi atau sebagai TSM itu sebetulnya bukan kegelapan demokrasi dan bukan TSM. Nah, saya andaikan kawan-kawan sekalian bahwa kalau Mas Ganjar mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, ya. Bahkan begini, walaupun ada Mas Gibran, katakanlah di Prabowo, Ganjar kan bisa bilang, Mas Gibran anak biologis, saya anak ideologis Pak Jokowi. Itu soal strategi kampanye. Soal strategi kampanye. Ini bukan TSM, Bos. Dan yang pernah Anda bilang juga bahwa kalau mau sesuai dengan visi misi mereka, visi misi 03, kan justru kesesuaian dengan Pak Jokowi. Bahkan meningkatkan lagi, lebih unggul. Kan visi misinya Ganjar Mahfud kan Indonesia unggul. Visi misinya Ganjar Mahfud itu sama dengan Prabowo Gibran, sama Bos. Yang beda itu adalah Anies Muhaimin. Gitu. Tetapi kenapa dalam retorika kesehariannya justru bertentangan dengan visi dan misinya? Jadi kalau ada yang harus disalahkan atau yang salah dalam proses kekalahan Ganjar Mahfud, ya Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan sendiri. Gitu. Pada titik itu saya berbeda dengan Ibu Mega. Gitu. Tetapi kalau soal Mahkamah Konstitusi, saya setuju. Tapi tidak bisa menyalahkan MK pada konteks kali ini, bahwa keputusannya langsung diberlakukan. Karena itulah praktek yang berjalan selama ini. Begitu diputuskan langsung, apa istilahnya itu, auto gitu ya, self apa istilahnya kemana itu. Pokoknya pokoknya langsung berlaku lah dengan sendirinya, otomatis lah gitu. Walaupun ada 1-2 yang saya ingat sih 1 di mana MK itu tidak langsung menulis ulang pasalnya, tapi dia bilang DPR ya Anda itu yang harusnya benar gitu loh. Tetapi kenapa sekian tahun ini MK dibiarkan seperti itu? Nggak bisa juga Bu Mega mengatakan, MK Anda sekarang harusnya kembali ke DPR. Karena bertahun-tahun Bu Mega juga diam aja gitu. PDI Perjuangan juga diam aja membiarkan praktek itu berjalan gitu loh. Ini supaya fair aja gitu loh. Tapi intinya begini, gerundelan itu terjadi ya. Cuman memang di akhirnya pada saat penutupan itu kan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Bu Mega itu ternyata mengalami moderasi, ya, pelunakan yang menurut saya luar biasa sebetulnya. Kalau kita bicara pidato Bu Mega, harusnya itu kalau linear, itu rekomendasinya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Kan begitu. Tapi ternyata, ya Ibu Meganya kan pidato, enak ya kan.
Emang ditunggu-tunggu sikap gua ini. Gua main-mainin aja. Gua main-mainin aja dulu deh, kan gitu kan. Gitu. Oh, jadi Anda melihatnya itu sebagai pelunakan malah justru. Moderasi luar biasa kalau menurut saya. Dari pidato awal Bu Mega ke pernyataan sikap resmi. Kalau kita harus menunjuk mana yang jadi sikap PDI Perjuangan, tentu kita menunjuk yang di akhir ya, sebagai sebuah sikap resmi, bukan yang di depan gitu. Kan begini, pidato awal itu sebagai sebuah pembukaan yang kemudian tentunya mengalami dinamika di dalam. Nah, kita kan nggak tahu persis dinamika di dalam ini. Pertama, nggak diundang. Yang kedua, dalam sidang-sidang itu kan yang hadir cuman internal saja. Tapi ngomong-ngomong soal nggak diundang, saya lupa tadi menyebut. Jadi kalau andaikan Pak Jokowi nggak diundang terus datang, itu namanya Romli itu. Apa itu? Rombongan liar. Dan Romli biasanya diusir. Pak Jokowi bukan Romli. Romli pasti diusir. Widodo. Iya. Nah gini loh, jangankan Pak Jokowi, Pak Prabowo saja pun yang notabene pada hari ini secara pribadi, saya lihat tidak ada masalah dengan Bu Mega, kan nggak bisa datang. Atau nggak datang kan. Kenapa? Karena nggak ada undangan gitu loh. Apalagi yang dianggap punya masalah, apalagi yang diserang-serang. Ya nggak mungkin datang lah. Dikasih undangan aja belum tentu datang, apalagi dikasih undangan, kan begitu. Tapi ini agak menyimpang sedikit ya. Saya jadi ingat cerita dulu waktu mahasiswa itu. Bukan saya, ini cerita sejumlah mahasiswa yang kalau ada resepsi, itu kan mereka itu resepsi pernikahan ini nih dalam rangka peningkatan gizi. Iya, perbaikan gizi. Iya, jadi mereka kan pasti nggak diundang nih anak-anak mahasiswa ini. Terus mereka pakai batik. Iya. Mereka ini adalah pendahulu program Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Makan resepsi gratis. Jadi bawa itu kosong, amplop kosong. Iya. Pakai batik. Nah, itu. Sampai-nya pakai batik. Masuk begitu kan? Itu kan cocoknya. Gak bisa. Jadi begini, kita kalau bicara acara partai seperti ini, apalagi partai besar, itu kita mau masuk itu harus menunjukkan undangan. Bahkan biasanya ada name tag segala macam yang di-scan gitu. Kalau nggak ada itu, kita susah. Nggak bisa. Meskipun pakai batik. Iya. Kecuali kalau agak terkenal kayak saya ya. Jadi saya ingat kok tahun lalu atau tahun sebelumnya lah. Itu. Pokoknya ternyata ruangan udah ditutup gitu. Saya mau masuk, udah ditutup sama penjaga. Tapi karena teman-teman PDI ini dari daerah kan kenal dengan saya. Wah, iya, bukan buat Mas Kodari nih, buka. Jadi mereka yang mendorong itu, membuka pintu itu. Mas. Gitu. Jadi ya gitu. Romli itu nggak mungkin datang karena akan kena usir. Dia kan akan ada SOP-nya masuk ke dalam. Nah, kembali ke soal tadi, soal moderasi itu, bahwa PDIP itu Bu Mega mengalami moderasi itu. Gimana? Apa yang menjelaskan selain soal dinamika ya? Bagaimana Anda membacanya itu? Mungkin ini nanti untuk lebih bagusnya kita bahas pada bagian kedua ya. Ini nanti ada kaitannya dengan Mbak Puan. Ya. Untuk teaser aja nih barangkali. Saya mau kasih, kalau boleh nanti bukan saya sih, kan teman-teman kan yang penguasa tempat ini. Kan? Kira-kira judulnya itu The Rise of Puan lah. Nah, itu menarik. Jadi ini memang sengaja kita mau jadikan sebagai bagian dari episode selanjutnya. Dari perbincangan ini. Tapi yang poin saya itu begini, sebetulnya api tak kunjung padam, Satyam Eva Jayate itu adalah battle cry oposisi kalau menurut saya. Dan itu adalah resemblance dari PDI Perjuangan pada masa Orde Baru, bahwa mereka menyelusuri jalan yang sulit, jalan yang mendaki gitu ya, jalan yang berduri begitu untuk melawan katakanlah kezoliman dan seterusnya. Itu saya kira yang dibayangkan oleh mereka. Walaupun kalau dikaitkan dengan rekomendasi dari PDI Perjuangan di hari terakhir itu juga sebetulnya bisa dimanain berbeda, tapi ini pemahaman saya sendiri ya, bahwa api tak kunjung padam ya, dan api tak kunjung padam itu kan karena api ini berasal dari Merapen, gerobokan gitu, sumber api yang memang nggak mati-mati. Betul. Sering dipakai buat PON, mungkin Asian Games-nya Mas juga pakai api. Jangan-jangan dari situ ya, betul. Jadi sumber api abadi gitu. Ini tapi ngomong-ngomong ini jaket ini kenapa saya pakai? Karena saya tadinya menyangka ini hilang. Ini kan saya dapat dari waktu Asian Games pembukaan ya. Kan saya nonton bersama teman-teman. Nah, terus ketemu lagi gitu. Makanya saya mau pamer ke dirimu. Iya. Kalau begitu nanti saya pakai jaket Piala Dunia di Qatar. Wah, itu sih keterlaluan itu. Kenapa? Keterlaluan kalau itu. Jelas kalah kita.
Oke, lanjut. Jadi kalau melihat itu api abadi Merapen dan api tak kunjung padam itu, menurut saya sebetulnya itu menyimpulkan Bu Mega sendiri. Bahwa Bu Mega ini masih akan menjadi ketua umum PD Perjuangan 2024, 2029 atau 2025, 2030. Karena Munasnya baru tahun depan ya 2025, 2030. Jadi sebetulnya api tak kunjung padam itu atau api abadi Merapen itu ya Bu Mega itu sendiri. Bu Mega tetap sebagai sosoknya gitu ya. Sebagai sosok ketua umum PDI Perjuangan dan belum akan diganti atau belum tergantikan. Nah, hal lain yang implikasinya begini, implikasinya ya. Yang penting dari implikasi itu adalah bahwa PDI Perjuangan tidak harus keluar dari kabinet. Dan bisa jadi menurut saya sebetulnya itulah yang mau dikejar oleh PDI Perjuangan. Maksudnya kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Iya. Andaikan mereka konsisten dengan sikap yang pertama tadi, yang lorong gelap demokrasi, gitu ya, betul. Narasi itu harusnya keluar gitu ya. Menurut saya tadi itulah permainan Bu Mega. Jadi permainan Bu Mega itu dia nggak mau buru-buru mendeklarasikan oposisi. Karena dia tetap mau mempertahankan menteri yang ada sekarang ini. Tetapi nanti 2025 dia akan gaspol, dia akan oposisi. Gitu. Jadi dia akan oposisi. Itu yang menurut saya, kan orang kan nggak pernah nih membahas, gua mainin dulu tuh apa gitu kan. Nggak pernah dibahas kan. Baru di sini nih yang dibahas, kita yang bahas. Gua mainin itu dulu, gua mainin yang dimaksud Bu Mega itu adalah bahwa ya gua sekarang tetap baik-baik nih, gitu. Gua nggak menyatakan deklarasi oposisi. Tetapi nanti 2025 gua akan oposisi. Karena PDI Perjuangan Bu Mega mau tetap mempertahankan pos-pos menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi sekarang ini. Tapi kalau bicara mengenai oposisi itu kan terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo kan? Prabowo Gibran kan, bukan Bisa dua dong. Oh, jadi langsung sekarang menyatakan oposisi terus mundur gitu. Iya dong. Kalau kita bicara pidato Bu Mega pada hari pertama, harusnya sekarang ya. Harusnya sekarang. Gitu. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita bicara sikap-sikap PDI Perjuangan pada masa kampanye, pada bulan Januari, pada bulan Februari, pada bulan Maret, pada saat sidang MK, itu kan harusnya PDI Perjuangan kalau konsisten cabut aja. Anda sekarang dalam kegelapan demokrasi kok, kekuasaan yang gelap kok. Loh, Anda menjadi bagian daripadanya kok. Yang Voldemort ini siapa? Gitu. Betul. Karena katanya berhadapan dengan Voldemort gitu. Anda mengaku Harry Potter kan gitu. Ini karena di Inggris waktu saya sekolah di sana tahun 2001 nonton film Harry Potter, ketemu dengan satu keluarga orang Indonesia kan. Biasa perbaikan gizi juga. Anak kelas, walaupun S2 kan gitu kan. Diundang makan dia cepet-cepet lah gitu. Kebetulan edisi pertama film Harry Potter itu diputar, disetel di kota kami itu, Colchester itu. Jadi kami sepakatan mau nonton, kita nonton dulu ya film nanti Harry Potter ya gitu. Terus diceletukin sama anak kecil tuh, anaknya tuan rumah itu. Papa, bukan Harry Potter, Harry Poa. Harry Poa ya? Iya, kan logat orang Inggris. Iya, Poa. Bukan water kan, Water. Iya, tapi ini kan karena anak kecil kan dia adaptasinya cepat banget dengan teman-temannya gitu. Jadi ya ini Anda kalau Harry Potter, ya Anda lawan Voldemort dong. Kan pangeran kegelapan itu kan Voldemort. Gitu. Tetapi ini kan Anda sebut Pak Jokowi ini kan pangeran kegelapan, tapi kan Anda masih bergabung di dalamnya. Jadi Anda ini sebetulnya Harry Potter atau Draco Malfoy. Draco Malfoy itu adalah penyembahnya itu pangeran kegelapan tadi itu. Dia yang tidak boleh disebut namanya. Dan itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu keren banget. Bagus, Harry Potter itu ya. Harry Potter itu. Jadi, itu bagus terjemahan. Iya. Jadi mungkin rame nanti ngomongin Harry Potter. Jadi sebetulnya kan PDI Perjuangan pada hari ini menurut saya nggak konsisten. Ya, orang menunggu mungkin nunggu Rakernas kan gitu. Tapi Rakernasnya pun juga nggak belak-belakan mengatakan. Jadi pidato hari pertama dengan rekomendasi pada hari terakhir itu kan bumi dan langit itu. Beda banget gitu loh. Jadi menurut saya sih PDI Perjuangan juga kalau dibilang konsisten juga nggak konsisten amat ya. Iya, kenapa? Karena antara pidato di awal dengan rekomendasi politiknya kan beda. Gitu. Soal apa dan bagaimananya nanti episode kedua lah. Tapi saya mau meng-highlight bahwa apa yang kita saksikan pada hari pertama itu nggak sama dengan
hari terakhir gitu. Dan terminologi gua mainin dulu menurut saya adalah PDI Perjuangan mau keep menterinya. Nggak mudah juga buat PDI Perjuangan untuk kehilangan menteri, gitu. Istilahnya nggak seberani itu juga kehilangan menteri kan. Lalu kemudian ya mungkin nanti setelah Pak Prabowo terpilih ya baru akan menyatakan sikap untuk melawan atau setelah dilantik. Setelah dilantik ya. Untuk berada pada posisi oposisi. Nah, sebelum kita melanjut ke episode kedua, nah kita selalu nyebut nih supaya nanti juga orang pemirsa nggak kehilangan konteksnya gitu ya. Ada hal lain nggak yang menurut Mr. Q menarik dari Raker kemarin? Jadi di luar soal tadi, di luar soal the rise of Puan yang akan kita bahas secara terpisah. Dalam pembukaan pidatonya Bu Mega agak lebih panjang dalam menyebut nama-nama hadirin ya. Itu selalu dilakukan. Pertama penghormatan, yang kedua sebagai ice breaking ya biasanya. Itu selalu dilakukan oleh Bu Mega, tapi tahun ini lebih panjang. Dan menurut saya itu cara Bu Mega untuk menunjukkan bahwa dia punya teman banyak dari berbagai macam kalangan. Dan PDI Perjuangan kan memang soal kegelapan demokrasi ini kan selalu mengambil legitimasinya dari para pakar, akademisi, begitu, seniman, civil society, gitu. Itu kelompok-kelompok yang dijadikan gantungan bagi PDI Perjuangan, validasi bagi PDI Perjuangan untuk melegitimasi atau mengatakan bahwa rejim sekarang ini adalah Voldemort kan gitu. Gitu. Jadi agak lebih banyak nama-nama yang disebut, misalnya dulu itu seniman seingat saya sih nggak pernah disebut, ya. Pengamat tuh nggak pernah disebut, diundang tapi nggak disebut. Ya ada disebut misalnya Butet Kartarejasa. Mungkin yang buat saya paling menarik adalah yang disebut Mas Muhammad Sobari gitu ya. Muhammad Sobari diundang, Muhammad Kodari tidak. Mungkin ada karena udah diwakili Muhammadnya itu. Sudah diwakili ya. Atau jangan-jangan misalnya ada audiens nanti yang salah dulu. Oh Mas Kodari ada di situ. Wih salah. Bukan Kodari, Sobari. Jadi ada banyak nama-nama, Ermaya Suradinata, siapa. Yang kedua menurut saya Bu Mega mungkin secara psikologis mau menunjukkan masih banyak orang yang bersama dia. Teman-temannya itu dia masih banyak. Anyway, menurut saya begini, sebetulnya dengan cara seperti itu, Bu Mega sebetulnya sedang menunjukkan juga bahwa ya she is not that popular again gitu. Karena yang disebut dengan nggak disebut kan jauh lebih banyak yang nggak disebut kan. Antara yang di dalam dengan berada di luar kan jauh lebih banyak yang berada di luar. Gitu. Dan mungkin ini yang terakhir bahwa postur Bu Mega atau profil Bu Mega before and after Pilpres 2024 menurut saya sudah tidak sama lagi. Jadi profil Bu Mega itu mengalami penurunan pasca Pilpres 2024. Karena pada Pilpres 2024 ini perdebatan mengenai siapa yang lebih populer di masyarakat Indonesia antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri itu sudah keluar skornya, sudah keluar hasilnya, sudah keluar raportnya gitu loh, bahwa Pak Jokowi itu jauh lebih populer dibandingkan dengan Bu Mega. Saya kan orang yang keluar dengan tesis bahwa Pilpres 2024 itu adalah mencoblos 2 kali. Mencoblos calon presidennya dan mencoblos kingmaker-nya. Ini saya sampaikan di sini juga di seruput juga kita bicarakan. Jadi ya mungkin salah satu episode yang paling populer yang dimana saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu rakyat Indonesia itu nyoblos 2 kali, nyoblos capresnya, nyoblos kingmaker-nya. Kalau Anda mau Jokowi, Anda coblos Prabowo. Kalau Anda mau Prabowo, satu paket dengan Jokowi. Kalau Anda dukung Bu Mega, Anda dukung Ganjar, dan demikian pula sebaliknya. Dan dengan angka 58 plus 16, sekian gitu ya, low bet itu, kan udah jelas kesimpulannya bahwa Pak Jokowi jauh lebih populer dibandingkan dengan Ibu Megawati. Tentu saja kita bisa membandingkan hasil-hasil survei ya, hasil-hasil survei kepuasan kepada Pak Jokowi pada tahun ini dengan Bu Mega pada tahun-tahun akhir beliau menjadi presiden. Dan memang seingat saya sih memang jauh selisihnya. Dan menurut saya pada hari ini dengan kekalahan Ganjar pada tahun 2024 sebetulnya orang bisa mengatakan bahwa oh iya bahwa ya
ya ketokohan Bu Mega itu pada hari ini sudah tidak sebesar kemarin lagi. Soal Bu Mega masih merasa bahwa dia sangat powerful, soal beliau merasa bahwa ya obor kebenaran ada di beliau, Satyam Eva Jayati, itu kan soal yang lain lagi. Tetapi harus dipahami sebetulnya bahwa mungkin cara berpikir masyarakat Indonesia, terutama mayoritas, itu tidak sama dengan cara berpikirnya Ibu Megawati. Dan itu cara melihatnya melalui survei itu ya, melalui hasil survei. Dan terutama hasil pemilu. Hasil pemilu. Orang masih bisa mengatakan hasil pemilu. Hasil survei itu begini begono. Iya, hasil pemilu saya kira yang paling tepat. Hasil survei itu masih bisa berubah, tapi dan itu adalah sampel gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya hasil pemilu itu kan sudah final dan udah menggambarkan semuanya, itu kan referendum. Itu suara rakyat Indonesia. Jadi ya fix ya pada hari ini bahwa Jokowi lebih besar daripada Megawati. Oke, terima kasih Bu. Kok saya mau nyebut Bu. Terima kasih Mr. Q, terima kasih. Saya kira poin terakhir tadi menarik itu. Pak Jokowi lebih besar dari Bu Mega. Kita akan melanjutkan perbincangan ini di episode selanjutnya ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode The Rise of Puan bersama Mr. Q.